Oke, selamat datang lagi di AJ Cafe Channel. Kali ini kita akan mereview tentang mobil Terios 2014. Nah, tipe mobil Terios ini adalah TS Extra. Jadi masih ada di bawahnya TS biasa gitu ya. Dan juga ada TX Adventure yang paling tinggi gitu ya. Nah, mobil ini konon di zamannya ini benar-benar mobil yang diidamkan kaula muda maupun eksekutif muda, serta orang yang berkeluarga. Jadi semua kalangan masyarakat menginginkan juga mobil ini. Nah, mobil ini didesain khusus, modelnya adalah SUV, supaya mereka menonjolkan sifat elegan gitu ya, dan juga energik, punya powerful yang luar biasa. Nah, Terios 2014 ini masih memiliki grill yang seperti ini. Nah, di grill ini juga bisa dimodifikasi karena banyak sekali aftermarket yang menjual grill-grill yang modelnya seperti Hammer. Nah, itu menambah kesan jauh lebih mantap lagi. Nah, di sini juga ada standarnya. Lampu ini belum ada tempatnya seperti ini atau box ini. Ini adalah beli lagi ya. Dan juga grillnya masih standar. Nah, list ini juga merupakan sebuah list aksesoris aja untuk menambah kesan lebih elegan, karena putih masuk ke hitam kayaknya cocok gitu warnanya ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bagian samping. Nah, di bagian samping mobil ini untuk TS Extra ya, yang standar keluaran pabrik, belum ada roof railnya nih. Ya, belum ada roof rail. Ini juga merupakan tambahan aja supaya menegaskan kesan sportinya jauh lebih terlihat gitu ya. Nah, ornamen seperti garnish atau chrome seperti ini juga menambah aja sebenarnya. Banyak yang nggak ditambahkan, tergantung dari selera kita. Yang paling menonjol dari TS Extra ini ya adalah dari sisi velg. Nah, velgnya ini biasanya masih menggunakan velg standar. Velg standar itu adalah velg kaleng. Nah, biasanya TX Extra tuh masih velg kaleng. Ini sudah diganti ya. Dan kalau bicara Terios gitu ya atau ras, banyak komplain dari pengguna pada saat mereka melaju dengan kencang di tol itu agak sedikit limbung gitu ya. Karena kenapa? Mungkin ukuran bannya dan juga ukuran velgnya nggak terlalu besar. Nah, di TX Extra ini pengguna atau pemilik mobil ini sudah merubah velgnya menjadi velg yang jauh lebih tinggi. Velg 18 inch dan juga ban yang tidak terlalu tebal gitu ya. Sehingga masalah ataupun keluhan limbung di jalan itu sudah bisa teratasi hanya dengan mengganti velg ya. Akan jauh lebih baik apabila memang diganti juga dari sisi shock breakernya gitu ya, ataupun pernya itu juga bisa. Oke, nah ini juga ada tambahan ornamen lainnya. Lanjut kita masuk ke spoiler. Di TX Extra keluaran pabriknya ini belum ada nih spoiler model seperti ini. Nah, ini adalah spoiler yang digunakan TX Extra generasi selanjutnya. Karena TX Extra ataupun Terios itu memiliki generasi setelah ini, ada lampu yang stop lampnya itu modelnya caplang gitu ya. Kanan kirinya caplang, kita biasa nyebutnya sih Terios caplang gitu ya, karena dari stop lampnya aja ya. Dan juga gubahan ini, list chrome ini juga ada tambahannya. Nah, ini merupakan satu bentuk upgrade yang dilakukan oleh pemilik Terios ini agar kelihatan jauh lebih sporty dan nggak gundul gitu ya, pala belakangnya gitu ya. Nah, konsep Terios ya, dia mengusung konsep yang agak sama dengan Jeep. Jadi kebanyakan pengguna Terios biasanya itu mereka membungkus ya ban cadangan ini atau ban serepnya itu dengan satu hal yang bisa kelihatan lebih Jeep banget gitu ya. Nah, jadi ini merupakan suatu mobil yang sangat bisa dikendarai dengan sangat kencang dan juga tanjakan nggak ada masalah buat Terios untuk tanjakan ekstrim sekalipun, karena menurut si pengguna Terios ini sudah digunakan membelah Gunung Salak dan juga beberapa tanjakan-tanjakan terjal lainnya di daerah Garut, di daerah Jawa dan lain-lain. Jadi ini sangat recommended banget buat Anda yang masih punya berjiwa muda, ingin semua trek, semua medan dilalui. Salah satu opsi untuk Anda
bisa mengkoleksi mobil ataupun membeli mobil dari Terios ini sendiri. Oke, lanjut ke bagian samping di sini. Nah, teman-teman semua juga bisa lihat ini apa? Biasanya kan sun fendernya ya, ataupun dia punya oven fender di sini kan cukup besar gitu ya, sehingga sampai dengan ke pintunya ini kena juga nih biasanya nih. Nah, ini pemilik mobil ini hanya meng-create daripada fender itu yang kecil aja. Jadi kelihatan lebih minimize, tapi nggak mengesampingkan sisi adventure-nya gitu ya. Jadi sisi adventure-nya masih dapat. Nah, seperti itu. Sekarang mungkin kita langsung ngebahas untuk interiornya. Kita masuk. Oke, dari sisi interiornya, pemirsa ataupun penonton daripada AJKV Channel, Anda bisa lihat nggak kalah dengan mobil-mobil baru saat ini. Ya memang sih di sini masih soft hard touch gini ya. Tapi dari sisi tipnya sudah double din, dia juga sudah bisa proyeksi dengan USB dan lain-lain gitu ya. Dari AC-nya juga cukup bagus, dan di sini ada slot kartu untuk Anda yang mungkin sering keluar masuk tol nih. Anda juga bisa masukkan ini sebagai kartu tol. Ya, posisi berkendara yang masih sangat bagus, tapi memang TX Extra ini belum dibekali oleh tilt steer maupun teleskopik steer gitu ya. Jadi masih ya settingan seperti ini aja yang digunakan. Jadi belum bisa diganti gitu ya. Ini adalah manual, jadi transmisi gitu ya, 5 kecepatan, sangat bagus sekali. Dan ini untuk pocket-pocketnya ada beberapa pocket. Di sini ada tempat buat tempat minum gitu ya. Di beberapa backlightingnya ataupun di sisi pintu juga ada tempat untuk menaruh air gitu ya, atau tempat minum ya. Nah, dari sisi lacinya ini nggak terlalu besar kalau menurut saya gitu ya, karena dia ramping sekali posisinya. Jadi ya cukuplah untuk menaruh dokumen-dokumen yang sekiranya bisa digunakan. Dari posisi berkendara menurut saya masih cukup bagus untuk ukuran SUV gitu ya, menambah kesan gahar gitu ya, cowok banget gitu ya. Nah, kalau dari gubahan joknya ini, dari awal pengguna mengatakan bahwa dia belum pernah menggunakan jok aslinya, jadi langsung dibungkus sama sarung jok gitu ya. Supaya kenapa? Supaya ya namanya bahan gitu ya, kalau kena tumpah air kan suka bernoda gitu ya. Nah, penggunanya ini menjaga hal tersebut. Sekarang kita masuk ke bagian belakang gitu ya. Oke. Nah, untuk di bagian belakang sini ya, ini juga cukup baik gitu ya untuk posisi orang yang di tengah. Ya, jadi untuk posisi tengah ini sendiri ya, memang ini belum nggak bisa dimajuin, tapi kalau kita lihat ini legroomnya cukup panjang ya. Ini saya dengan tinggi 170 cm, ini posisi duduk saya sudah cukup dimundurin, tapi yang di belakang masih sangat nyaman. Nah, ini untuk dibawa keluar kota sangat bagus gitu ya, karena kenapa? Karena posisi joknya ini pun masih bisa dimajuin dan dimundurin untuk jok bagian tengah ini ya. Nah, ini masih bisa maju. Nah, ini masih bisa maju sini ke depan sedikit. Nah, ini masih bisa bersandar seperti ini. Jadi kalau keluar kota gitu ya, penumpang itu masih bisa santai gitu ya. Nah, kecuali ada penumpang di belakang yang diajak, karena untuk penumpang belakangnya kalau menurut beberapa bisa ke sini ya, ini menurut beberapa orang ya ini masih agak sempit gitu ya untuk ruang belakangnya. Tapi kalau menurut saya ini sih nggak terlalu sempit ya. Karena kenapa? Karena kalau saya duduk di sini ya. Nah, ini posisinya pas ya dengan posisi saya 170 cm ya. Jadi nggak terlalu mepet banget gitu ya. Jadi ini masih pas. Ini pun posisi sandarannya tadi sudah cukup ke belakang. Nah, di sini juga diberikan headrest ya. Jadi kalau untuk berjalan jauh juga masih sangat bagus nih, senderannya juga masih enak ya. Nah, untuk TX Extra ini berbeda dengan TS biasa, karena TX Extra ini juga sudah dilengkapi dengan AC double blower. Nah, ini masih
sudah dilengkapi dengan AC double blower, sehingga untuk sirkulasi udara ataupun AC sampai ke belakang itu masih sangat bisa mumpuni gitu ya, dan semuanya masih bisa mendapatkan AC yang sangat segar. Sekarang kita langsung balik ke bagasi kita. Apakah lebar? Kita lihat. Nah, ini adalah bagasi Terios gitu ya. Kalau kita lihat memang sangat sempit sekali. Makanya dia di sini memberikan ada jaring di sini ya. Mungkin untuk menjaga supaya barang-barang yang ada di sini nggak tumpah-tumpahan ke belakang gitu ya. Diberikan jaring, dan kalau misalkan dilipat ini pun juga nggak bisa rata lantai gitu ya. Jadi masih ada penumpukan. Namun ya sangat bagus lah ya dengan kondisi SUV, tapi masih bisa memberikan ruang bagasi yang cukup besar. Apalagi kalau bagian kursi di belakang itu kita tutup ya, atau kita buka seperti ini. Nah, jadi ini merupakan satu pilihan lagi nih buat pemirsa daripada AJ Cafe Channel. Salah satu mobil yang bisa dipertimbangkan untuk keluarga. Baik, kita langsung ke ruang mesinnya. Oke, ini adalah untuk ruang mesin dari Terios TS Extra. Menggunakan 1500 cc ya, dengan teknologi VVT-i. Pastinya buat Anda yang masih memikirkan tentang boros atau tidaknya mobil ini masih cukup hemat ya. Tidak menguras kantong. Karena apa? CC-nya juga masih 1500 ya. Dengan 109 horsepower gitu ya. Cukup bisa diajak kencang gitu ya, baik di jalan tol maupun di jalan-jalan yang cukup challenge, baik jalan yang berbatu maupun jalan-jalan yang cukup ekstrim untuk tanjakannya. Nah, jadi ini mesinnya cukup bandel, awet, perawatannya juga sangat mudah. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan, ini merupakan satu mobil yang bisa menjadi sebuah referensi buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang mencari mobil second ataupun mencari mobil SUV yang bisa dipakai untuk keluarga, namun tidak mengesampingkan dari sisi sportnya, adventure-nya, dan sisi bisa mengalahkan semua challenge ataupun semua medan. Karena ini adalah, kalau kata orang banyak bilang, mobil petualang. Oke, saya rasa cukup review yang singkat, sederhana, namun pastinya bisa memberikan masukan kepada pendengar ataupun penonton setia dari AJ Cafe Channel. Kita akan lihat lagi review-review mobil selanjutnya di video saya berikutnya. Terima kasih.